오늘 너 팬티다. Hai manis, gimana kabar kalian boy? Kembali lagi dengan gua Imam. Di video kali ini gua akan menceritakan alur cerita film yang berjudul The King Wife. Film ini mengisahkan seorang suami yang berselingkuh dengan wanita penghuni kos di tempatnya. Namun perselingkuhan itu lama-lama diketahui oleh sang istri. Apakah hubungan mereka akan berlanjut ataukah akan berakhir sampai di situ? Tanpa kebanyakan janji manis, kita langsung saja ke alur ceritanya. Jalan-jalan ke pasar manis, tidak lupa membeli kedondong. Hai kamu yang manis, jangan lupa subscribe dong. Wedian sangar. Film diawali dengan sepasang suami istri yang sedang sarapan bersama. Sang istri bernama Si Yun dan sang suami bernama Tae Jun. Terlihat hubungan mereka baik-baik saja dan harmonis. Pernikahan mereka sudah cukup lama, namun mereka belum mempunyai anak. Setelah selesai sarapan, Tae Jun pergi ke perkebunan buah miliknya. Tidak lama kemudian ada seorang pria yang menghampirinya. Pria itu bernama Jae. Jae lalu menyarankan kepada Tae Jun untuk memberi pupuk organik kepada tanamannya itu agar buahnya banyak dan bagus. Jae juga mengatakan bahwa Seon akan kursus kepadanya tentang pertukangan. Yah, profesi Jae adalah tukang kayu. Sesampainya di rumah, Tae Jun pun menanyakan kepada istrinya alasannya kenapa kursus menjadi tukang kayu. Ternyata Tae Jun tidak begitu suka kepada Jae karena Jae sering menyebut-nyebut nama Si Yun. Namun akhirnya Tae Jun mengizinkan istrinya untuk kursus pertukangan. 사람을 사람이라고 하지 그럼 걔라고 할까? 걔보다 못한 잡놈이라니까. Malam hari ketika ingin tidur, Seon pun berkata kepada suaminya untuk menyewakan kamar yang kosong sebagai kos-kosan. Karena ekonomi mereka sedang terpuruk. Ditambah mereka juga baru pindah ke tempat tersebut yang membuat Seon tidak mempunyai penghasilan. Keesokan harinya Seon langsung membersihkan kamar tersebut dan memotretnya. Tidak lupa ia juga memposting dijual beli motor. Dan yah, telepon pun berbunyi dan langsung ada yang berminat dengan kamar tersebut. Lanjut cerita, ketika ingin pergi ke kota, Tae Jun tiba-tiba melihat wanita di sebuah halte. Dan wanita itu adalah mantan selingkuhan Tae Jun. Dan itu adalah alasan kenapa Tae Jun pindah ke desa untuk pergi meninggalkan mantan selingkuhannya itu sebelum Seon mengetahuinya. Sesampainya di rumah, Tae Jun kaget karena yang menyewa kamar di tempatnya adalah mantan selingkuhannya. Disinilah awal mula drama disetting. Mereka pun lalu mengobrol bersama. Wanita pelakor ini bernama Yin. Yin mengaku bahwa dirinya adalah seorang penulis. Ia membutuhkan tempat yang sepi untuk mendapatkan inspirasi. Tae Jun pun kemudian meminta kepada Yin untuk pergi dari rumahnya karena ia takut akan perselingkuhannya yang dulu terbongkar. Namun Yin tidak mau dan malah menggoda Tae Jun hingga akhirnya mereka pun bercocok tanam berhektar-hektar. Keesokan harinya, Tae Jun mengantarkan Seon untuk kursus pertukangan di hari pertamanya. Tae Jun pun agak sedikit was-was karena takut bahwa Jae si tukang kayu akan menggoda istrinya. Di sisi lain, Yin yang di rumah sendirian, ia sudah mulai berani masuk ke kamar Tae Jun. Yin yang melihat baju Tae Jun, ia kemudian teringat dengan masa lalunya ketika ia pertama kali bercocok tanam dengan Tae Jun. Yang ketiga itu memakai baju tersebut. Malam harinya mereka pun makan malam bersama. Namun Yin yang ikut makan malam dengan nekatnya ia menyenggol rudal milik Tae Jun menggunakan kakinya, yang membuat Tae Jun menjadi kaget. Hari-hari mereka pun terus berlalu. Yin yang kala itu melihat Seon diantarkan oleh Jae sehabis kursus, ia pun kemudian menemui Jae di gudangnya. Yin meminta kepada Jae untuk menggoda Seon dan bercocok tanam dengan Seon agar hal itu diketahui oleh Tae Jun dan mereka pun bercerai. Dikarenakan Yin sangat mencintai Tae Jun dan apapun caranya ia akan lakukan demi mendapatkannya.
Namun karena diiming-imingi uang yang banyak dan apem anget milik Yin, Jae pun akhirnya mau dan mereka pun juga bercocok tanam di atas tumpukan kayu. Yin juga sering menghampiri Jae untuk sekedar bercocok tanam. Keesokan harinya, Seon dan Yin sedang berada di dapur. Kemudian Seon menanyakan buku apa yang sedang ia tulis. Yin pun menjawab, kisah cinta. Kisah cinta perselingkuhan. 되잖아. 독자 한 명 화보다. 고마워요, 언니. Hal itu selalu membuat Seon teringat dengan masa lalunya, di mana dulu ia mengalami sakit pada perutnya. Namun Taejun yang sedang di kota tidak mengangkat telepon Seon dan Seon pun akhirnya keguguran. Ditambah ada bekas cakaran di punggung Taejun setelah Taejun pulang dari kota, seperti cakaran dari sang pelakor. Seon yang sedang kursus pertukangan pun ia didekati dan dirayu oleh Jae. Namun Seon malah marah kepada Jae dan pergi begitu saja. Malam hari ketika ingin mengambil minuman, Seon melihat Jin yang keluar dari rumahnya. Seon yang penasaran pun mengikutinya. Namun Seon hanya melihat baju dari Jin. Ia pun kemudian menengok ke atas dan melihat mobil suaminya. Tiba-tiba Seon mendengar suara dari balik semak-semak dan ternyata itu adalah suara Yin dan Taejun yang sedang bercocok tanam di semak-semak. Emang gak takut kena ulat bulu cuy? Seon pun bersikap biasa seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun hari-hari Seon selalu dibayang-bayangi kejadian tersebut yang membuat dirinya frustasi dan ditambah ia juga teringat dengan kata-kata Yin kala itu. Seon yang kecewa dengan suaminya pun pergi menemui Jae untuk dicangkul apem angetnya. Namun Jae tidak mau, ia malah menenangkan Seon yang sedang menangis. Lanjut cerita, Yin pun menemui Jae sambil membawa minuman. Yin lalu marah kepada Jae yang tidak kunjung mencolok apem anget milik Seon. Tetapi Jae sudah berubah pikiran dan tidak mau untuk menghancurkan rumah tangga Seon dan Taejun. Yin yang kecewa atas jawaban dari Jae, ia pun kemudian menyakiti dirinya sendiri. Di sisi lain terlihat Seon dan Taejun yang sedang bertengkar. Tiba-tiba Taejun mendapatkan pesan dari Jae bahwa Yin sedang dirawat di rumah sakit. Ketika Taejun ingin menjenguk Yin, tiba-tiba ia ditusuk oleh Seon dari belakang. Seon juga menaruh Taejun di dalam peti yang ia buat bersama Jae. Keesokan harinya, Seon pun menemui Yin di rumah sakit. Seon lantas mengatakan bahwa dirinya telah mengetahui hubungan gelap antara dirinya dan suaminya. Seon juga berkata bahwa Taejun tidak akan datang. Yin yang tidak percaya, ia lantas menelpon Taejun. Benar saja, Taejun berkata bahwa dirinya tidak ingin datang. Yin yang stres pun langsung mengamuk. Ternyata yang berbicara kepada Yin adalah Jae. Ketika itu Seon yang akan pulang dari rumah sakit, tiba-tiba ada benda yang menghantam ke mobilnya. Dan itu adalah Yin yang bunuh diri terjun dari lantai atas. Kemudian terlihat Seon yang sedang menyantap makanan di taman. Tiba-tiba terdengar suara Taejun dari dalam peti. Ternyata Taejun masih hidup dan petinya dikubur di bawah meja makan tersebut. Seon juga berkata bahwa dirinya belum pernah mengkhianati suaminya dan film pun selesai. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah kamu mengkhianati pasanganmu yang setia. Kamu tidak akan tahu apa yang akan dilakukan oleh orang setia yang tersakiti. Dan jangan menganggap bahwa orang diam itu orang lemah. Macan betina juga diam jika tidak diganggu dari tidurnya. Apalagi istrimu yang galaknya melebihi macan jantan. Merinding. Gua Imam Hidayat. See you next time. Bye.